bunuhlah. Itu kata-kata memang membunuh, bunuhlah orang-orang yang kafir. Di buku-buku teks anak sekolah kita ya, itu kan masih tertulis ya, ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke kantor. Padahal anak itu kan jadi bingung. Kenapa? Karena ibunya pergi ke kantor juga gitu. Kenapa di buku itu ditulis ibu pergi ke pasar? Tapi kalau mau memilih seperti saya, dia nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak mau bayar mahar politik kan. Untuk apa? Kalau punya uang, mendingan pakai untuk kegiatan langsung kan. Ngapain ngasih ke partai politik? Sahabat Mardiko TV, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara kita yang memang dirancang oleh Yayasan Mardiko Indonesia dengan tema besar, yaitu Kristen Indonesia. Tema ini sebetulnya hendak mengatakan bahwa kita punya dua identitas, sebagai Kristen dan sebagai Indonesia. Sebagai Kristen kita harus memberikan kontribusi bagi keindonesiaan yang beraneka ragam, agama, etnik, gender, dan sebagainya. Dan sebagai Indonesia kita diingatkan supaya kekristenan itu jangan eksklusif, jangan jadi sektarian, dan jangan jadi fundamentalis, tapi sebaliknya dia harus memberikan kontribusi yang positif di dalam konteks keindonesiaan, di dalam konteks keanekaragaman etnik, sekali lagi agama, gender, dan sebagainya. Dan sahabat Mardiko TV, pada saat ini kita akan membahas satu episode dengan tema yang menarik, yaitu perempuan dan demokrasi. Tema ini menarik karena memang di dalam konteks bicara tentang perempuan, seringkali perempuan itu menjadi korban disubordinasikan, didiskriminasi oleh kaum lelaki tentunya. Tetapi juga bahkan seringkali proses subordinasi dan demokrasi itu dijustifikasi oleh agama, dan juga seringkali ada merembet ke segala macam aspek kehidupan termasuk politik, termasuk ekonomi, dalam kehidupan sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, memang perjuangan kita semua adalah bagaimana supaya kaum perempuan ini bisa memperoleh kembali harkat dan martabatnya sebagai manusia yang utuh, yang kalau mengutip firman Tuhan, itu manusia juga yang diciptakan segambar dan setara dengan Allah. Nah, saudara, dalam konteks percakapan kita pada saat ini, kita akan sekali lagi berbicara tentang tema perempuan dan demokrasi dengan narasumber yang sangat terkenal sekali. Sudah dikenal di Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi katanya. Ya. Dan narasumber ini adalah Profesor Dr. Hajah Siti Musdah Mulia MA, panjang banget. Selamat berjumpa kembali, Prof. Ya, terima kasih banyak, Pendeta Berti. Thank you untuk memenuhi undangan kami, Mardiko TV. Nah, saya perkenalkan dulu ya, Profesor Musdah Mulia, saya panggilnya Ibu Musdah Mulia ya. Beliau ini lahir di Bones, Sulawesi Selatan. Beliau ini aktivis perempuan, penulis yang sangat-sangat produktif sekali, bukunya banyak banget. Buku yang terakhir tebel banget. Saya malah dikasih oleh beliau, judulnya Muslimah Reformis,
itu berapa halaman? 700-800 halaman itu kayaknya ya. 863. Itu katanya yang bisa mengarang 863 halaman itu cuma orang Jerman. Tetapi ternyata orang Bone juga bisa. Itu luar biasa tebalnya itu ya. Kemudian ada buku Islam menggugat poligami, perempuan dan politik, dan banyak lagi lah. Kalau diatur-atur di sini, waduh, itu bisa panjang, kita 1 jam kali ngomongin ya tentang buku-buku itu. Lalu kemudian beliau ini juga seorang peneliti, lalu ketua lembaga kajian agama dan gender, kemudian ketua ya Bu ya, ICRP ya, Indonesian Conference on Religion and Peace, dan pernah menjadi peneliti utama di Kementerian Agama. Lalu ini yang sangat membanggakan ya, perempuan pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai profesor riset di bidang lektur keagamaan. Dan pada saat itu Profesor Musdah menyampaikan pidato berjudul Potret Perempuan dalam Lektur Agama, Rekonstruksi Pemikiran Islam menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis. Jadi ini nanti kita akan tanya ini isinya apa sih kira-kira ya. Lalu pernah memperoleh, ini yang luar biasa saja lagi, penghargaan Yap Tiam Hin Award. Ini penghargaan untuk pejuang hak asasi manusia. Karena memang Bu Musda ini saya kenal sekali, orangnya memang pejuang, bukan cuma pejuang perempuan ya, pejuang hak asasi manusia, pejuang bagi kelompok-kelompok minoritas yang tertindas, tetapi juga dalam perjuangannya orangnya boleh dibilang nekat dan berani bicara apapun ya. Luar biasa sekali dengan ide-ide inovatif dan cerdas. Ini yang membuat Bu Musda ini selalu sibuk sekali untuk berceramah dimanapun, dan di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat abrek-abrek, kita mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari beliau untuk bersedia menjadi narasumber Mardiko TV. Nah, sekali lagi terima kasih ya Bu Musda. Terima kasih banyak Pendeta Berti, terima kasih Mardiko TV. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Musda yang tadi saya katakan ini ya. Itu waktu kasih pidato penerimaan guru besar ya, profesor di LIPI, ini satu lembaga yang terhormat ilmu pengetahuan di Indonesia ini, itu judulnya Rekonstruksi Pemikiran Islam menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis. Itu isinya apa sih betulnya? Ya, terima kasih Pendeta Berti. Pertama-tama saya ingin menyapa seluruh pemirsa Mardiko TV. Saya mengapresiasi betul ya teman-teman dari organisasi Mardiko yang membuat TV ini untuk pencerahan ya kepada masyarakat. Dan ini adalah salah satu bentuk ya partisipasi masyarakat sipil untuk membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Nah, terkait dengan judul tulisan saya untuk memperoleh gelar guru besar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu adalah hasil perjalanan panjang ya, karena saya bekerja di Litbang, penelitian dan pengembangan di Kementerian Agama, itu khusus untuk penelitian, dan saya menekuni bidang lektur agama. Nah, dari 108 ya buku-buku keagamaan yang saya teliti ketika itu, wah isinya itu benar-benar menakutkan ya, karena semuanya itu bicara tentang perempuan yang tidak punya, katakanlah tidak punya harkat martabat ya. Jadi perempuan yang kalau di keluarga dia itu digambarkan perempuan itu ya potretnya itu cuma ngurusin sumur, kasur dan dapur gitu ya. Jadi ini betul-betul ini apaan gitu ya. Jadi urusannya cuma seputar ya dapur, sumur dan kasur. Nah, kalau di ruang publik terlalu banyak larangannya, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, nggak boleh inilah, banyak sekali. Boleh jadi pemimpin harus begini, harus begitu. Tapi kalau laki-laki jadi pemimpin nggak ada tuh persyaratannya, harus begini, harus begitu, harus jaga kodrat loh. Saya pikir apa laki-laki itu nggak punya kodrat ya. Jadi kalau perempuan harus jaga kodrat, mestinya kan laki-laki juga jaga kodrat juga dong ya. Jadi semua orang ya harus bertanggung jawab lah istilahnya.
tetapi gambaran perempuan di lektur agama. Waktu itu saya membaca bukan hanya lektur keislaman loh, di lektur keagamaan yang non Islam juga ya sama aja gitu Sama potretnya aja ya. seperti itu, nggak ada bedanya. Jadi saya pikir ini penting sekali kita melakukan sebuah rekonstruksi, ya rekonstruksi budaya, membangun image tentang perempuan yang yang memiliki yang diperlakukan atau diposisikan egaliter ya dengan saudara-saudara mereka yang laki-laki dalam konteks apa, membangun ya Indonesia yang demokratis. Karena kalau kita melihat konstitusi, ya melihat Pancasila, bahkan juga melihat ajaran yang esensial dalam agama manapun termasuk dalam Kristen, itu memperlakukan perempuan itu sebagai manusia, hamba Tuhan yang nggak ada bedanya dengan saudaranya yang laki-laki. Karena itu saya melakukan penelitian yang panjang, lalu kemudian saya membuat summary yang untuk saya bicarakan atau saya pidatokan dalam pengukuhan guru besar tersebut. Nah, itulah sebuah usaha ya, tetapi ya memang nggak mudah sih, tetapi yang penting kita berusaha lah. Oke, ini luar biasa. Jadi intinya adalah karena Bu Musda, inti dari pemaparan itu adalah satu pergumulan kenapa perempuan disubordinasikan, ya bahkan didiskriminasi di dalam segala hal, termasuk bahkan di dalam konteks keagamaan ya. Jadi memang kami ngundang Bu Musda sebetulnya untuk ngeritik kekristenan juga karena sama aja. Iya, di buku-buku teks anak sekolah kita ya, itu kan masih tertulis ya, ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke kantor. Padahal anak itu kan jadi bingung. Kenapa? Karena ibunya pergi ke kantor juga gitu. Kenapa di buku itu ditulis ibu pergi ke pasar, ibu nggak pergi ke pasar, ibu pergi ke kantor, bapak pergi ke kantor gitu. Kenapa buku itu kok belum berubah gitu kan? Jadi saya waktu itu mulai setelah penelitian itu saya menggugat Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama agar supaya merekonstruksi kembali, termasuk juga buku-buku teks yang dibaca oleh anak-anak kita mulai dari tingkat SD. Didomestikasi ya, sumur, dapur, dan kasur. Jadi itu memang persoalan besar sekali. Jadi kalau Bu Musda lihat yang di dalam konteks sekarang ya, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Bu Musda. Sekarang itu kan udah cukup lama ya waktu dia angkat jadi profesor di LIPI. Itu tahun berapa itu ya? Itu sebetulnya saya SK saya itu tahun 97 ya, cepat sekali. Saya adalah profesor yang muda sekali. Saya masih umur 39 tahun ya, dan pengukuhannya itu kan memerlukan waktu ya. 2003 baru saya pengukuhan. Oke. Jadi kalau itu 2003 pengukuhan, sekarang 2021, itu gimana? Lihat perkembangannya sekarang. Apakah sudah lebih baik kah atau malah makin buruk kah? Ya tentunya ada perbaikan di sana sini ya. Jumlah perempuan yang beraktivitas di dunia publik itu sudah semakin banyak ya. Hanya saja sebagian masyarakat kita itu nggak beranjak ya, karena itu berkaitan dengan paradigma berpikir. Nah ini yang tidak dibangun secara serius baik oleh pemerintah kita maupun oleh masyarakat sipil kita. Karena bagi saya untuk mengubah mindset itu nggak bisa hanya dengan sehari dua hari, karena budaya itu dibangun itu puluhan tahun. Jadi kalau saya melihat konstruksi gender itu kan sebuah konstruksi sosial. Dibangun melalui pola asuh dalam rumah tangga. Nah, mulai dari rumah tangga tidak ada perubahan ya, tetap aja anak perempuan disuruhnya masak, anak laki-laki disuruh keluar. Sekali-sekali di-change ya, diubah. Anak laki-laki suruh masak, kan jadi memasak itu kan bukan kodrat ya, memasak itu kan cuma pakai tangan kan. Jadi bahkan kalau sekarang sudah enak, master chef yang tayangan TV itu kan banyak laki ya. Iya, laki-laki saya suka melihat, ya Allah itu bagus banget. Anak-anak saya suruh nonton semua Master Chef Australia, Master Chef Indonesia. Coba kamu lihat, memasak itu sebuah keterampilan, bisa dipelajari. Ya tinggal bagaimana membekali anak-anak kita. Tahu nggak, memasak itu modal sosial yang paling utama loh. Di mana saja kamu berada, kamu pasti akan makan ya. Nah kalau kamu masak sendiri kan lebih sehat, ya enggak? Karena itu memasak itu harus kita pelajari. Ya. Kalau tadi di dalam konteks rekonstruksi pemikiran Islam, ya, itu berpikir yang seharusnya memang rekonstruksi pemikiran agama lah ya, semuanya ya kan gitu, termasuk kekristenan
harus direkonstruksi itu di dalam konteks memandang kaum perempuan, apalagi kekristenan biar gimana kan berakar dari keyahudian, dan orang Yahudi dulu kan sudah tahu setiap pagi itu ketika bangun selalu berdoa, terima kasih ya Tuhan karena saya tidak diciptakan sebagai seorang perempuan, kan kayak gitu. Karena dianggap kaum perempuan itu kaum manusia yang kurang sempurna, belum sempurna. Laki-laki lah yang sempurna dan sebagainya. Kalau sekarang gimana? Di secara interpretasi teologis, apakah sudah ada rekonstruksi yang kelihatannya mencerahkan? Nah, banyak yang bertanya bagaimana caranya melakukan upaya rekonstruksi. Nah, saya melakukannya itu yang pertama adalah ada 3 hal ya yang saya lakukan untuk rekonstruksi ini. Yang pertama, upaya-upaya rekonstruksi budaya. Jadi karena budaya itu adalah sebuah konstruksi sosial, kita mulai melakukan upaya rekonstruksi melalui apa? Melalui pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Karena itu saya nggak pernah bisa meninggalkan dunia pendidikan, tetap mengajar, tetap pelatihan, apa dan sebagainya. Karena pendidikan itu penting, mulai dari pendidikan dalam keluarga, terutama pendidikan di PAUD ini. Teman-teman Kristen juga nih PAUD-nya itu seperti apa dulu, karena kalau di PAUD diajarkan sejak kecil seperti itu, diajarkan subordinasi, diajarkan kebencian, diajarkan permusuhan, wah ini gak kacau ini. Sampai kepada perguruan tinggi, upaya-upayanya yang konkret itu mengubah kurikulum, ya mengubah buku-buku teks ya di perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, yang kedua yang saya lakukan itu adalah upaya-upaya reform. Yang reform itu mereformasi berbagai peraturan perundang-undangan, karena terus terang aja seperti tadi yang Pendeta Bert mengatakan, negara juga ikut campur nih mensubordinat perempuan melalui peraturan-peraturan perda-perda yang wah itu kadang-kadang kalau kita baca isinya ini kok ada ya perda kayak begini, padahal kita berada di negara Indonesia yang demokratis kan, aneh kan, bertentangan dengan konstitusi. Nah, yang ketiga yang perlu kita lakukan terutama nih dari kalangan agama, upaya-upaya reinterpretasi. Jadi kita nggak mengubah Al-Quran, teman-teman di Kristen juga nggak perlu mengubah Bible, biarkan begitu ya. Tetapi pemahaman kita terhadap teks-teks yang ada dalam kitab suci itu penting untuk diterjemahkan kembali, ditafsirkan kembali sesuai dengan konteks yang ada dalam kehidupan kekinian kita. Jadi orang mengatakan, loh berani-beraninya mengubah Quran, Qurannya tetap seperti itu. Tetapi bagaimana kita membaca ulang ya teks-teks yang ada. Karena teks-teks itu sebetulnya bisu ya, tergantung siapa yang baca dan bagaimana cara kita membacanya. Karena itu penting sekali hermeneutika dan kemampuan berpikir kritis untuk menggali konteks yang ada di balik teks-teks itu. Karena hanya dengan cara itulah kita dapat menangkap ya pesan-pesan moral ya di balik teks-teks suci yang ada itu. Karena kalau nggak memahami konteksnya nih Pendeta Berti, kita nggak menangkap pesan moral apa ya yang diinginkan oleh sang pencipta, sang pemberi firman kepada kita. Karena kalau kita cuma baca teksnya aja, kita nggak menangkap pesan-pesan moral yang sangat penting ya bagi kemanusiaan kita. Bu Musda, ini kan sudah tradisi yang udah ratusan bahkan ribuan tahun nih yang sudah jadi. Betapapun itu sebuah interpretasi. Jadi apa yang dilakukan Bu Musda ini kan kerjaan orang nekat soalnya. Sebetulnya ya. Orang berani. Melawan arus tentunya. Itu dia. Kok berani? Tentu aja banyak yang marah. Tentu banyak yang marah, tapi itu bukan mulai dari saya. Para pendahulu saya juga sudah menghadapi kemarahan kelompok-kelompok yang nggak mau berubah begitu kan. Dianggapnya kita ini melawan kita bukannya melawan agama, tapi kita melawan arus yang tidak manusiawi menurut saya ya, karena pandangan-pandangan yang tradisional seperti itu udah nggak relevan lagi. Bayangkan sebuah interpretasi yang dibangun pada abad ke-7 Masehi ya, misalnya kalau dalam Quran, sekarang kita berada di abad ke-21 dengan seluruh kecanggihan teknologi yang kita hadapi ya. Apalagi dengan kita sekarang menghadapi era industri kelima, bayangkan aja itu udah gimana nih ngadepin kondisi seperti ini. Nah kalau kita masih tetap berpegang pada kitab suci dengan pandangan yang tekstualis, wah lama-lama ya seperti yang terjadi di Eropa, orang jadinya meninggalkan agama karena agama itu tidak useful lagi untuk kehidupan kemasyarakatan kita, bahkan untuk peradaban kita. Nah sekarang pilihannya mau jadikan agama itu menjadi fosil atau menjadikan agama itu sebagai kitab yang
useful dan tetap bisa memberikan guidance. Tinggal pilih aja. Ini Kalau nggak mau kalau di Kristen itu orang seperti Ibu Musda pasti udah dicap liberal nih. Oh, sudah lama sih dicap di liberalnya. Karena liberal itu artinya sesat. Waduh. Padahal kata-kata liberal itu satu akar kata dengan liberty loh. Bahkan liberty itu kan sesuatu yang semua manusia itu pasti menginginkan ya. Kemerdekaan itu sesuatu yang asasi loh dalam kehidupan kita. Jadi artinya memang seharusnya agama menjadi kekuatan pembebas ya. Kekuatan pembebas ya. Saya mau tanya, Bu Musda, sebetulnya apa sih yang bikin Bu Musda seperti Bu Musda sekarang ini? Seorang yang dicap liberal, orang yang berani, orang yang nekat nantang arus. Itu apa sih yang membuat, pengalaman apa yang membuat bisa jadi begini nih? Saya pikir ya kalau saya ditanya soal pengalaman, ada 3 hal ya yang membuat saya seperti ini. Yang pertama, mungkin pertama itu adalah pendidikan ya. Jadi menurut saya itu pendidikan itu penting ya. Karena apa? Meskipun banyak orang yang mencibir pendidikan tinggi kita atau pendidikan kita di Indonesia tidak mengajarkan berpikir kritis, tetapi buat saya pendidikan itu mengajarkan sesuatu yang sistematis ya, runtut gitu. Karena itu saya sering kali mengatakan kepada banyak orang, masalah digital kita sekarang ini dengan perkembangan teknologi digital kan masyarakat kita belajar agama itu dari YouTube, dari status-status pendek, itu nggak punya nggak punya rujukan yang jelas. Karena itu menurut saya penting sekali orang itu punya rujukan, punya sandaran bahwa dia itu pendidikannya apa. Bukan berarti orang yang nggak berpendidikan nggak boleh aja, tetapi lihat dulu. Karena kalau enggak, nah seperti sekarang ini tiba-tiba muncul ulama-ulama pemuka agama nggak jelas dari mana, dia cuma belajar dari YouTube, belajar dari status-status pendek di internet. Wah, itu nggak punya sandaran yang kuat menurut saya. Karena itu buat saya itu pendidikan saya ini adalah orang yang sepanjang hidup saya itu nggak pernah berhenti belajar terus, membaca terus. Saya itu benar-benar seorang yang pembaca ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan saya, ada waktu sedikit itu baca, ada waktu sedikit baca. Jadi saya di tas saya itu selalu bawa buku, bukan baca status, buku. Itu yang kedua, itu adalah karena keterbukaan saya. Seorang ada selalu sejak kecil selalu terbuka untuk berkomunikasi, berteman dengan siapa saja. Karena itu ini adalah sebuah juga mungkin buat saya itu adalah hidayah ya. Jadi saya bertemu dengan Gus Dur, bertemu dengan Cak Nur, karena saya aktif ya di Nahdlatul Ulama sebagai ketua Fatayat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan NU. Jadi saya bisa berkomunikasi, karena pertemuan dengan orang-orang seperti Gus Dur, seperti Profesor Harun ya, Profesor Nurholis Majid, itu tokoh-tokoh pembaharu semua itu ya. Itu mengubah. Dan bukan hanya di kalangan Islam, saya bersahabat dengan Hans Kung ya, di mana-mana saya bertemu dengan beliau, Profesor Magnis Suseno ya, dengan teman-teman di luar. Nah, yang ketiga ini perjumpaan saya dengan banyak agama, dengan banyak kalangan, itu membuat saya sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu, dan pandangan yang berbeda itu ya memang ya itu sesuatu yang kalau dalam Islam itu sunnatullah, itu suatu keniscayaan. Nah, karena itu saya selalu mengatakan ya Pendeta Berti bahwa vaksin terbaik ya untuk mengatasi virus intoleransi itu adalah pembauran. Mau nggak kamu berbaur untuk saling melihat satu sama lain? Saling melihat aja deh dulu. Kemudian setelah kita saling melihat, baru kita saling mengenal dan kita saling bekerja sama, saling kolaborasi. Dan di situ terbuka, ya soul, bahkan bukan pikiran kita yang terbuka. Saya melihat jiwa kita juga terbuka untuk menerima sesuatu yang berbeda, dan itu muncul dari jiwa kita yang paling dalam, ya, dari soul kita. Karena itu saya percaya bahwa spiritualitas itu kalau dibangun secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan sisi kemanusiaan, itu akan menjadikan kita betul-betul beyond segala-galanya. Benar. Saya merasakan. Saya kalau ketemu Pendeta Berti, saya nggak pernah merasa bahwa Pendeta Berti itu adalah Kristen. Itu udah hilang. Yang muncul itu adalah kita sesama manusia gitu. Ya, sama. Jadi semua sekat-sekat agama, sekat-sekat suku saya itu udah nggak. Bahkan saya ada satu teman saya ya, itu teman saya udah 15 tahun. Suatu hari dia ngirim saya undangan, Musda kamu datang ya, ini anakku mau dibaptis perkawinannya.
saya baru sadar, oh dia Kristen toh. Selama ini saya nggak pernah, selama ini saya pikir dia Islam gitu kan. Karena Ya. saya nggak pernah merasakan perbedaan gitu. Jadi orang seperti saya ini enak sekali karena saya nggak pernah mengotak-ngotakkan diri saya, oh saya ini Islam, harus ketemu dengan sesama Islam. Tetapi saya selalu membuka ruang hati saya dan saya jadi nyaman gitu ketemu dengan siapa saja, nggak masalah. Karena yang saya lihat itu adalah kemanusiaannya. Dia adalah gambaran Tuhan, bukan begitu kan diajarkan dalam Kristen juga ya. Betul. Kamu kalau melihat sesama manusia, berarti kamu melihat Tuhan kan? Karena itu adalah gambaran dari Tuhan, dia adalah ciptaan Tuhan. Gambaran dan citra Tuhan sendiri ya. Itu dia. Jadi jangan macam-macam sama dia, apapun dia, ya enggak? Nah ini kan kalau orang biasanya kalau habis belajar tinggi-tinggi, kan gitu ya. Tadi Bu Musda bilang pendidikan. Kan penting itu, mesti punya belajar tinggi-tinggi. Kadang-kadang orang malah jadi pongah dan sombong, nggak mau dengerin yang lain. Tapi Bu Musda mengatakan kita belajar tinggi-tinggi, tapi pada sisi lain harus punya keterbukaan. Itu artinya hanya orang yang rendah hati sebetulnya yang memiliki keterbukaan dan mampu membiarkan orang mengkritisi apa yang kita pegang bahkan. Gimana itu? Yes, dia tidak menghayat, dia belajar tapi sebetulnya dia cuma diajar ya, karena sebetulnya ada juga sebuah perbedaannya, kita belajar atau kita cuma diajar. Kalau kita cuma diajar itu nggak terjadi proses pendewasaan, proses kematangan dalam diri kita, karena kita kan cuma diajar. Tetapi coba deh, kamu belajar, betul-betul kamu belajar. Artinya apa? Kamu mencari sesuatu yang esensial ya di dalam hidup kamu. Kenapa orang begini? Kenapa orang begitu? Dan saya pikir seluruh ilmu pengetahuan itu seharusnya membuat kita tuh menjadi lebih runduk ya, menjadi merunduk seperti padi. Makin dia berisi, dia akan makin merunduk. Karena itu kalau ada orang yang semakin tinggi pengetahuannya tetapi menjadi semakin arogan, saya pikir dia itu cuma diajar ya, dia nggak pernah belajar dalam hidupnya. Nah ini enaknya kalau ngomong dengan Bu Musda ini, biar kata temanya perempuan dan demokrasi, jadi perempuan, agama, dan demokrasi mestinya. Bahkan ke semua, ke soal budaya, ke soal segala macam, ini luar biasa sekali ini enaknya bicara dengan Bu Musda ini. Nah Bu Musda, itu sebetulnya kalau lihat dari tadi yang Bu Musda sampaikan ya, saya belum lama ini mendengar salah seorang tokoh intelektual yang bicara begini, bahwa adanya konflik-konflik antar umat beragama, fundamentalisme, ada penindasan ketidakadilan terhadap sesama itu disebabkan salah satunya adalah suka atau tidak suka adalah oleh karena agama juga. Nah, sebetulnya saya tidak terlalu setuju ini dengan ungkapan bahwa agama menjadi penyebab dari adanya konflik, penindasan, ketidakadilan, subordinasi, diskriminasi. Saya tidak setuju, cuman saya memang tidak ngomong juga. Karena kalau dari ungkapan Bu Musda tadi, saya pikir begini, kalau tadi ungkapan Bu Musda saya tangkap agama itu seperti pisau. Dia bisa digunakan oleh manusia untuk memotong bawang atau memasak, ya. Tapi bisa juga digunakan untuk membunuh. Jadi sebetulnya bukan persoalan agama, tapi persoalan manusianya mau membiarkan agama itu dihayati dan memberikan kepada mereka kebebasan untuk menjadi lebih manusiawi, atau justru menghayati keagamaan secara sempit yang membuat dia justru menjadi kurang manusiawi, dia menjadi seorang penindas, pelaku ketidakadilan, pelaku penindasan. Jadi sebetulnya bukan pada faktor agamanya, tetapi manusianya yang justru menjadi faktor utama yang yang menentukan di sini. Bagaimana menurut Bu Musda? Iya, tetapi kita juga nggak bisa menafikan ya, Pendeta Berti. Kita mesti lebih lega lagi, lebih lapang lagi. Pernah nggak baca bukunya si Charles Kimball tentang When Religion Becomes Evil? Itu kan mengerikan banget ya judulnya ya, When Religion Becomes Evil. Tapi sebetulnya itu maksudnya itu ketika penganut agama itu menjadi menjadi jahat gitu loh. Jadi penganut agama, kenapa penganut agama itu menjadi jahat? Salah satunya itu karena bukan agama memang, tapi interpretasi keagamaan. Nah ini loh bahayanya interpretasi keagamaan. Tahu nggak dalam Islam itu ada loh ayat-ayat yang bunuhlah. Itu kata-kata memang membunuh, bunuhlah orang-orang yang kafir. Nah
lalu orang kafir itu diinterpretasikan non-Muslim. Ini kan bahaya sekali. Atau jihadlah lalu diinterpretasikan berperang, tapi perangnya itu melawan non-Muslim, melawan Yahudi. Waduh, ini kalau interpretasi ini yang dibaca itu akan betul-betul membangun kejahatan di dalam diri seseorang. Lihat aja Imam Samudra waktu ditanya, kamu kenapa sih ngebom orang, nggak ada masalahnya loh. Itu kan perintah Tuhan, dia bilang gitu. Saya melakukan ini atas nama perintah agama. Apa yang salah? Saya kan sedang berjihad gitu. Karena itu penting sekali kita di dalam saya selalu menggugah ya kesadaran para pemuka agama. Bisa nggak ya kita dulu deh baca kitab suci ini. Nah, kalau ada hal-hal yang dianggap membahayakan kemanusiaan kita, membahayakan peradaban kita, mari kita formulasikan kembali interpretasi yang lebih yang lebih mengedepankan kesantunan, lebih mengedepankan nilai-nilai keadaban, karena interpretasi itu buatan manusia gitu. Mari kita melakukannya. Memang nggak nyaman kita melakukannya karena pasti banyak orang yang nggak suka. Ya seperti saya juga gitu, banyak orang yang nggak suka ya, segala macam lah label yang dia tujukan kepada saya. Tapi saya sih nggak peduli, biarin aja gitu ya buat saya. Keagamaan saya kan urusan saya dengan Tuhan kan, bukan dengan urusan dengan kamu. Dan saya juga sepanjang saya tidak melakukan pelanggaran hukum, ya apa masalah kamu ya kira-kira. Kalau saya melanggar ya negara dong yang turun tangan, bukan orang per orang ya. Nggak, itulah sebabnya kita nggak boleh sama sekali membiarkan ada masyarakat yang mengambil wewenang para penegak hukum. Jadi nggak boleh ada penegakan hukum secara anarkis. Inilah yang selalu kita dorong. Kalau ada yang salah, ya berikan wewenang kepada, inilah negara demokrasi yang berhak menangkap, berhak itu hanya aparat negara, bukan orang-orang sipil. Ya sekuat apapun mereka, semayoritas apapun mereka, nggak boleh. Ini harus ada hukum. Nah, salah satu ciri negara demokratis adalah penegakan hukum yang pasti. Dan semua manusia, semua warga negara itu sama posisinya di depan hukum. Ini loh yang inti dari demokrasi. Karena itu bagi saya, kembali kepada pertanyaan tadi Pak Pendeta Berti, ya memang bukan agama, tetapi interpretasi keagamaan yang bisa menyulut perang, bahkan bisa menyulut kayak perang salib itu, ayo apa? Itu kan juga interpretasi yang berkembang kan, padahal seharusnya kan nggak seperti itu kan, gitu. Ya. Dan begini, kalau lihat Bu Musda melalui perjuangan ini, balik ke perempuan nih Bu Musda ya, kira-kira faktor apa saja sih sebetulnya yang menjadi penghambat perjuangan kesetaraan kaum perempuan? Ada beberapa tadi sudah disinggung, tapi biar ini lebih lengkap, ini faktor apa saja sebetulnya yang menjadi penghambat utama gitu? Tapi yang paling pertama itu adalah budaya patriarki. Budaya ini nggak bisa hilang, memang orang mengatakan itu nggak bisa, ya memang nggak bisa hilang, tapi kan bisa kita kikis sehingga tidak terlalu tebal gitu. Jadi kita kikis sedikit demi sedikit, karena budaya patriarki ini diajarkan dari sejak zaman nenek moyang kita, ribuan tahun sebelumnya itu diajarkan turun temurun. Tapi pertanyaannya, kenapa orang-orang di Eropa, terutama di daerah Skandinavia sana, kok bisa mengubah dirinya? Orang-orang zaman, saya kira 200 tahun yang lalu, orang-orang Eropa juga sama dengan orang-orang di kita ya, mereka primitif ya, tidak mengerti nilai-nilai kemanusiaan, tetapi karena ada upaya yang serius yang saya katakan tadi, upaya-upaya rekonstruksi budaya. Nah, bagaimana caranya? Melalui pendidikan itu penting sekali. Ini sebabnya kenapa saya selalu mengingatkan para menteri pendidikan di negeri kita ini, pendidikan itu mengubah budaya. Pendidikan itu seharusnya mengubah manusia menjadi lebih manusiawi. Karena kalau tidak, berarti pendidikan itu gagal. Pendidikan itu membuat orang menjadi lebih kritis. Jadi kalau ada orang yang berpendidikan tinggi tapi nggak kritis-kritis, nah inilah yang terjadi di negara kita nih Pak Berti. Tingkat literasi kita itu rendah sekali. Kenapa? Karena tingkat literasi kita itu nggak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Ada orang berpendidikan tinggi tetapi literasinya nggak berkembang. Nah, literasi ini berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengimplementasikan apa yang dia pahami dalam bentuk karya nyata, dalam bentuk perilaku nyata. Jadi memang efeknya adalah begitu banyak orang yang cuma baik umat maupun warga negara yang cuma jadi pembebek aja ya, tidak mampu memberikan pemikiran-pemikiran kritis dan inovatif seperti Bu Musda gitu ya. Nah, kalau mau melihat bagaimana kondisi
demokrasi kita di Indonesia, nggak usah jauh-jauh nih, ada sebuah laporan ini dibuat setiap tahun, Pendeta Berti, namanya laporan Indeks Demokrasi Indonesia. Ini laporan pemerintah loh bagusnya. Nah, saya satu di antara 4 orang, kami 4 orang ya, tim ahli yang menjadi analisis ya, dia yang diundang secara berkala untuk melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan. Jadi pengumpul datanya itu adalah Biro Pusat Statistik. Jadi ini dibuat oleh Menko Polhukam dengan bekerja sama, di bawahnya itu ada Biro Pusat Statistik, ada Bappenas, ada Kementerian Dalam Negeri. Jadi 3 kementerian ya di dalamnya. Nah, saya dan 4 orang lainnya itu menjadi tim ahli yang menginterpretasi data-data yang mereka kumpulkan. Dari data-data itu muncul apa yang terbaca dalam laporan terakhir ini, laporan 2019 ya, yang diterbitkan 2020. Itu adalah salah satu yang paling merusak demokrasi kita itu adalah kebebasan sipil. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, bahwa kebebasan sipil warga negara itu belum terpenuhi dengan semestinya. Nah, kebebasan sipil itu termasuk di dalam itu kebebasan berkumpul, berserikat. Ini terkait dengan para buruh. Para buruh kita itu masih kehidupannya masih sangat terutama buruh perempuan nih, Pendeta Berti, kasihan. Pendeta sebagai buruh perempuan di rumah dia udah setengah mati, sampai di tempat kerjanya juga, aduh kasihan. Kadang-kadang saya pikir, ya Allah, emang jadi perempuan tuh gak ada benernya ya. Di rumah jadi buruh, sampai di kantor buruh juga ya. Dan terlama perlindungan terhadap kesehatan reproduksinya itu loh, ya Allah. Pernah saya datang ke sebuah pabrik garmen ya, tahu nggak? Pabrik garmen seluas itu dengan buruhnya lebih dari 5.000, masa sih toiletnya itu cuma ada 2 atau 3? Itu kan nggak masuk akal dan nggak manusiawi. Ini loh mestinya nih para yang mengaku diri sebagai pemerhati agama, mari loh kita gimana lah caranya supaya pabrik-pabrik itu maulah bikin toilet yang lebih banyak, kan kasihan ini para perempuan ya. Apalagi perempuan tuh beda loh dengan laki-laki dalam konteks kesehatan reproduksi, mereka harus lebih banyak ke toilet dan lebih lama di toilet, tapi itu kan nggak difikirkan di dalam. Padahal Bu Musda, ada banyak sekali kaum perempuan yang duduk di dalam birokrasi sebagai anggota DPR. Mestinya orang seperti Bu Musda ini yang duduk sebagai anggota DPR atau jadi menteri kayak gitu ya, kok yang lain-lain diam aja, apa sih sebabnya? Ya mereka juga ada yang bicara, jadi nggak semua anggota DPR itu nggak bagus. Saya punya teman-teman yang sangat cemerlang ya di DPR. Tetapi juga, salah satu yang dilaporkan di dalam indeks demokrasi ini adalah keterlibatan kaum perempuan dalam birokrasi, dalam legislatif, dan dalam partai-partai politik yang belum signifikan. Bahkan sekarang ada kecenderungan, ini bahaya sekali Pak Berti, ada kecenderungan para perempuan yang aktif di sana adalah perempuan yang sekedar perempuan, tapi tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki perspektif ya untuk mengartikulasikan ya aspirasi masyarakatnya. Kenapa itu terjadi? Karena partai politik kita telah memanipulasi undang-undang politik kita tentang kuota minimal 30% perempuan. Bagaimana manipulasinya? Dia memilih istrinya, memilih anaknya, memilih orang-orang dekatnya. Tapi kalau mau memilih seperti saya, dia nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak mau bayar uang mahar politik kan. Untuk apa? Kalau punya uang, mendingan pakai untuk kegiatan langsung kan. Ngapain ngasih ke partai politik? Jadi orang-orang seperti saya nggak bakalan bisa masuk. That is the problem. Jadi ini karena faktor feodalisme, paternalisme, oligarki segala macam, istilahnya. Oligarki, kan gitu ya. Ini yang bikin faktor Jadi merusak demokrasi Indonesia. Itu ada 2 yang merusak demokrasi Indonesia. Pertama korupsi, karena itu saya pikir korupsi ini gimana caranya membersihkan. Kenapa terjadi korupsi? Karena tidak adanya keterbukaan. Ya. Jadi teman-teman saya mengatakan begini, Bu Musda, agama tidak bisa menghilangkan korupsi. Satu-satunya yang bisa menghilangkan korupsi adalah keterbukaan atau manajemen yang terbuka, manajemen modern. Ya, transparansi ya. Transparansi. Ya seperti yang Ahok dulu kembangkan itu, karena orang kan pada takut sama Ahok, karena kok idenya dipakai semua orang pada ketangkep kan, dan nggak punya celah untuk korupsi kan. Nah itu. Yang kedua itu adalah oligarki. Karena itu marilah kita semua nih para pemuka agama, kita mestinya menjaga Indonesia, kita cinta pada Indonesia. Jadi kita mengkritik pemerintah itu bukan karena kebencian, tapi karena kecintaan kita kepada Indonesia. Kecintaan kita supaya Indonesia itu berada pada track yang benar, pada track demokrasi seperti kehendak para
the founding fathers and mothers kita. Kalau gitu apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh kaum perempuan sebetulnya di dalam konteks untuk memperluas dan meningkatkan peran sosial politiknya? Ya, Usulan dari Bu Musda. Banyak hal ya, secara internal dia sendiri, perempuan sendiri juga harus meningkatkan ya kemampuan dirinya. Kemampuan itu menyangkut banyak hal, ya menyangkut pengetahuan, menyangkut keterampilan, karena juga nggak banyak sih perempuan yang punya kesempatan dan punya jalur untuk peningkatan kualitas diri mereka. Nah, yang kedua yang harus diperbaiki, ya nggak bisa dong perempuan memperbaiki dirinya sendiri, Pak Berti. Negara juga dong harus memperbaiki undang-undang politiknya, sehingga betul-betul undang-undang politik yang minimal 30% kuota untuk perempuan itu dipakai sepenuhnya, dengan jangan dimanipulasi seperti yang terjadi sekarang. Bahwa yang kerja bareng ya, kerja bareng ya. Ya iyalah, jadi bukan hanya perempuan memperbaiki dirinya sendiri, negara juga ikut campur, kita masyarakat sipil juga ikut campur. Dan jangan lupa para pemuka agama juga ini harus ikut campur nih, kayak Pendeta Berti juga. Gimana nih caranya kita mengusung atau menawarkan interpretasi keagamaan yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Dari itu aku udah baca loh buku Muslimah Reformis kok. Bu Musdah, sebetulnya kalau lihat apa yang Bu Musdah lakukan ini dari ujung ke ujung dalam rangka emansipasi, pembelaan, kebebasan atau pembebasan bagi kaum perempuan dan kelompok-kelompok tertindas, kalau bisa dikatakan itu spiritualitas semacam apa yang sebetulnya Bu Musdah tawarkan bagi Indonesia ini? Ya, jelas sekali bahwa semua agama itu mengajarkan spiritualitas. Spiritualitas itu yang saya pahami adalah, spiritualitas adalah bagaimana seseorang itu menegakkannya nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan universal, keadilan, ya, kejujuran, ya, solidaritas, kesetaraan, empati, empati, kesetaraan, kebersihan. Ya, keindahan itu adalah nilai-nilai spiritualitas. Karena itu mari kita menjadi orang spiritualitas yang di dalamnya itu ada cinta kasih, ya penghargaan terhadap sesama, ya keinginan untuk berkorban, empati dan seterusnya. Karena itu saya pikir ya pembangunan bidang agama pun juga harus mengedepankan spiritualitas bangsa. Jadi yang dilihat, jadi kita nih sebagai umat beragama, kita lihat keberhasilan pendidikan atau pembangunan bidang agama di lingkungan kita masing-masing. Jangan lihat seberapa banyak gereja yang muncul, tapi seberapa banyak ya orang-orang Kristen yang tidak korupsi, yang tidak arogan, yang tidak gitu kan. Itu kan indikasinya seharusnya seperti itu. Mereka tidak ugal-ugalan di jalan, mereka bayar pajak dengan benar. Itu kan indikasi dari keberagaman seseorang kan menurut saya. Jadi bukan soal kuantitas dan juga bukan soal ritual, tetapi ini menyangkut soal moral dan etiknya ya. Ya, itulah masalahnya, karena di dalam kehidupan agama ini bukan hanya, saya kira semua agama sama aja ya. Yang kita berlomba-lomba itu berlomba-lomba dalam hal ritualitas, dalam hal ibadah ansih. Tetapi menurut saya dalam Islam juga diajarkan kalau kamu sholat dengan benar, maka kamu akan sampai pada kondisi di mana kamu tercegah, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan tak terpuji. Nah, ujungnya kan itu yang mestinya. Kapan kamu tidak melakukan pekerjaan yang keji dan tidak terpuji? Berarti kamu udah benar. Tetapi kan kita cuma sholatnya doang, sampai ada yang ini nih, jidatnya itu sampai hitam gitu, saking sholatnya itu nggak habis-habis. Tapi tetap aja korupsi, tetap aja jahil sama tetangga, tetap aja KDRT. Menurut saya itu spiritualitasnya nggak terbangun. Dia cuma mengerjakan ritual, tapi esensi agama itu nggak ada sama sekali. Ini pekerjaan Bu Musda ini makin berat ini, apalagi dengan sedikit keluar sedikit aja dengan munculnya Talibanisme di Afghanistan. Ini lebih parah lagi, penindasan terhadap kaum perempuan ini kan lebih parah di sana ya. Jadi ini satu perjuangan, bukan cuma Bu Musda, perjuangan semua ya. Kita semua yang memang harus berjuang bagaimana meningkatkan kesetaraan, hak-hak kaum perempuan dan siapapun. Jadi gimana kita memanusiakan manusia ya, siapapun dia ya. Nah, Bu Musdah, kalau ini
dari pergaulan Bemusda yang luas banget ya, ke semua tokoh-tokoh perempuan umat beragama manapun, termasuk di kalangan Kristen. Kalau menurut Bu Musda nih dari kacamata orang yang non Kristen nih, perjuangan kesetaraan apa namanya kaum perempuan yang di Kristen itu udah sampai di mana kira-kira? Pernah mati nggak? Ya, saya mengenal beberapa feminis Kristen yang luar biasa. Bahkan sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kita sebetulnya yang di kalangan Muslim itu belajarnya dari kalangan feminis-feminis Barat yang notabene mereka adalah Kristen ya, karena mereka lebih dulu sadar tentang apa penindasan di dalam kitab sucinya, Ya, ya. tentang ketidaksetaraan di dalam kitab suci. Jadi kita belajar dari mereka ya sebetulnya. Nah di Indonesia juga saya melihat sejumlah kalangan feminis Kristen yang luar biasa ya memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Saya pikir ya kondisi kami sama aja, kita dalam posisi yang sama dan sama-sama mengalami kendala yang tidak kecil ya, kendala kultural maupun juga kendala struktural. Bahkan kendala teologis, kita menghadapi tiga kendala ini secara bersamaan ya di dalam masyarakat kita. Karena ya masyarakat Indonesia nggak Kristen, nggak Islam, nggak Hindu, ya budaya patriarkalnya itu sangat lekat ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu Musda. Apa sih saran-saran yang Bu Musda bisa berikan kepada semua orang nih, para pemirsa Mardiko TV ini, agar supaya semua umat beragama, agama manapun, bisa bukan cuma meningkatkan peran perempuan, tetapi dan apa namanya harkat dan martabat perempuan, tetapi juga bisa menjadi apa namanya pelopor atau pejuang kemanusiaan ya, mengangkat manusia pada kemanusiaannya. Apa kira-kira yang Bu Musda bisa sarankan tips-tips tertentu ya sehingga semua orang jadi sadar bahwa kita sendiri punya tugas, apalagi sebagai bagian dari keindonesiaan ini, untuk sungguh-sungguh memberikan kontribusi supaya Indonesia ini bukan cuma merdeka secara politik, tetapi kita menjadi manusia merdeka di dalam segala hal. Silakan Bu Musda. Iya, terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat penting menurut saya. Paling tidak menurut saya ya, seperti yang saya tulis dalam buku yang tebal itu ya, Muslimah Reformis. Banyak orang mengatakan ini buku bantal. Saya bilang, ya memang bantal, itu namanya bantal Iqra ya. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kalau dalam Islam itu kenapa ayat yang pertama itu Iqra. Harus kita banyak membaca. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya tulis dalam buku itu adalah paling tidak ada 5 hal ya, Pak Pendeta Berti. Yang pertama adalah bagaimana kita semua sebagai manusia, apapun agama dan kepercayaan kita, ya mari kita sungguh-sungguh memahami agama kita masing-masing, memahami esensi agama kita masing-masing untuk sampai kepada apa peningkatan kualitas spiritualitas diri. Nah, itu yang penting. Jadi spiritualitas diri kita harus kita tingkatkan, masing-masing kita harus berjuang karena nggak mudah kan, karena kita dalam agama manapun juga ada konsep, kita mengenal ada konsep devil ya, konsep setan ya, konsep iblis yang selalu ingin merusak manusia. Itu kan ada ya. Karena itu nggak mudah gitu. Perjuangan untuk meningkatkan kualitas spiritualitas diri itu ya itu sebuah perjuangan juga. Nah, yang kedua, bagaimana kita beragama itu adalah mengedepankan sisi kemanusiaan. Karena bagi saya seluruh keberagamaan kita ini itu adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan itu nggak memerlukan apa-apa, Dia sudah maha kuasa. Karena itu kemanusiaan ini satu kata yang penting kita lekatkan ya di dalam seluruh proses keberagamaan kita. Nah, yang ketiga menurut saya itu adalah sisi bagaimana kita semua punya empati untuk membela kelompok yang rentan, untuk membela orang yang tertindas, ya mustadafin kalau dalam istilah Al-Quran. Karena itu empati kemanusiaan kita ini harus kita asah sekuat-kuatnya. Mulai dari anak kecil itu kita biasakan dia bagaimana dia memberi. Saya kira semua agama, semua kepercayaan mengajarkan orang yang memberi itu pasti jauh lebih baik daripada orang yang menerima. Karena itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang berada pada pihak memberi, bukan sekedar menerima. Nah, yang keempat, ini penting sekali. Kata kuncinya apa? Kebangsaan. Karena itu literasi kebangsaan, wawasan kebangsaan kita itu perlu kita tingkatkan secara secara bertahap terus menerus. Apa sih yang tentang bangsa ini apa?
Karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari bangsa. Karena itu mari kita lihat apa bangsa ini kenapa bisa bersatu, kenapa terjadi konflik, kenapa terjadi perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain, padahal kita satu bangsa. Dan apa sih sebetulnya tujuan dari para pendiri negara ini untuk mendirikan negara ini sehingga kita bisa berada pada satu negara, dan kita belajarlah tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan. Karena terus terang ini juga saya bisa mengajak para pemuka agama, tolong deh kita semua belajar bukan hanya agama tapi juga belajar menjadi warga negara sehingga kita tidak terjadi konflik bahwa antara kekristenan dengan keindonesiaan nggak ada kontradiksi di sana antara keislaman dengan keindonesiaan itu nggak ada kontradiksi karena orang saling membentur-benturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Loh, kenapa kamu benturkan? Isinya Al-Quran itu juga ada di dalam Pancasila. Memang Pancasila bukan Al-Quran, Al-Quran bukan Pancasila, tetapi Pancasila itu adalah apa? Adalah semacam nilai-nilai yang sudah diajarkan di dalam kitab suci, termasuk di dalam Bible. Karena itu nggak perlu dibentur-benturkan. Yang terakhir, menurut saya adalah kita semuanya ini nggak bisa tidak. Semua penganut agama harus punya nih nilai-nilai kecintaan pada lingkungan. Planet bumi ini, Pendeta Berti, itu diamanahkan kepada kita. Diamanahkan kepada kita loh manusia. Jaga itu baik-baik. Coba bayangin ya kalau kita dikasih amanah oleh seorang yang memberikan amanah, lalu kita merusaknya, ya merusak bumi ini. Apa kata yang memberikan amanah ini? Orang dikasih amanah kok nggak jaga amanahnya. Pasti marah kan yang memberikan amanah. Kamu sudah diberikan planet yang begitu indahnya, begitu cantiknya, tapi kok kamu merusaknya? Karena itu mari kita ajarkan nih para pemuka agama semua, bagaimana prinsip menjaga lingkungan supaya tidak terjadi hal-hal yang menodai, merusak. Bagaimana mengelola sampah, bagaimana menjaga supaya bumi kita ini tetap tetap rindang, tetap damai, tetap aman untuk ditempati. Tentu ajaran agama kita banyak, cuma ajaran agama kita selama ini tidak banyak digali untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu penting nih pekerjaan buat kita semua ya. Memang banyak yang harus kita lakukan. Itulah gunanya kita menjadi manusia dan itulah gunanya kita diberi kehidupan. Luar biasa, dahsyat sekali ini. Ini nggak berasa udah 1 jam lebih nih, Bu Musda ya. Kalau ngomong sama Bu Musda ini bisa 2 jam juga nggak bakal berasa deh pokoknya ya. Karena pengetahuannya yang luar biasa. Beliau Profesor Dr. Siti Musda Mulia MA yang dahsyat sekali pemikiran-pemikirannya, sangat inovatif dan memberikan kontribusi bukan cuma bagi keislaman tetapi bagi kebangsaan, bahkan bagi kemanusiaan, terus tambah satu lagi bagi semesta alam yang luar biasa sekali. Jadi terima kasih Bu Musda atas mudah-mudahan semua selalu sehat ya, semuanya kru Mardiko semuanya selalu sehat ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi demikianlah para sahabat Mardiko TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari percakapan dengan seorang intelektual perempuan yang hebat, Profesor Dr. Haja Siti Musda Mulia MA. Merdeka, Mardiko Indonesia, Merdeka Indonesia. Sampai jumpa lagi.